Berikut adalah pendalaman makna hakikat Ma'rifatullah dari QS Al-An'am ayat 107 dengan pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, dan tazkiyatun nafs. Pada ayat ini, Allah mengajarkan adab tertinggi seorang hamba, khususnya para juru dakwah dan salik, dalam menyikapi takdir, penolakan, dan kehendaknya. Teks dan terjemahan. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya, dan kami tidak menjadikan engkau penjaga bagi mereka, dan engkau bukanlah pemelihara bagi mereka. Hakikat Ma'rifatullah menyelami samudra masyiah kehendak mutlak. Dalam pandangan ahli marifat, ayat ini adalah penegasan tentang tauhid af'al, mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Rahasia takdir Sur Al-Qadar. Frasa kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya, mengajarkan bahwa iman dan kekafiran seseorang tidak lepas dari masyiah, kehendak dan iradah ketetapan Allah. Ini adalah wilayah iradah kauniyah, kehendak semesta. Allah mengizinkan kesesatan terjadi sebagai ujian hikmah. Meskipun Allah tidak meridhoi kekafiran tersebut secara syariat. Iradah, syariah, posisi hamba. Seorang arif billah, orang yang mengenal Allah, memandang fenomena penolakan manusia terhadap kebenaran bukan dengan kacamata emosi kemanusiaan semata, melainkan dengan kacamata syuhud, penyaksian akan kekuasaan Allah, bahwa Allah lah Al-Hadi pemberi petunjuk dan Al-Madhil yang menyesatkan. Tadabur kalbu, melepaskan beban Tuhan dari pundak hamba. Ayat ini adalah obat penenang bagi hati Rasulullah SAW dan para penerusnya yang merasa sedih atau berat hati karena umatnya menolak kebenaran. Pelepasan kemelekatan tajrid. Allah menegaskan, kami tidak menjadikan engkau penjaga hafiz bagi mereka. Secara tadabur, ini adalah perintah untuk melepaskan kemelekatan hati terhadap hasil. Tugas hati hanyalah tawajuh, menghadap kepada Allah dalam menjalankan perintah dakwah, bukan menuntut hasil hidayah, menghancurkan Firaun kecil dalam hati. Seringkali, seorang penyeru kebaikan merasa marah atau kecewa berlebihan saat orang lain tidak patuh. Dalam tasawuf, ini bisa menjadi indikasi halus adanya ego nafs yang ingin mengontrol orang lain. Ayat ini mengingatkan, engkau bukan penguasa hati mereka. Lanjutan pendalaman makna hakikat Ma'rifatullah dari QSL An'am ayat 107 dengan pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, dan tazkiyatun nafs. Pada ayat ini, Allah mengajarkan adab tertinggi seorang hamba, khususnya para juru dakwah dan salik dalam menyikapi takdir, penolakan, dan kehendaknya. Sri, tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa dari penyakit spiritual. Pendekatan tazkiyatun nafs pada ayat ini berfokus pada pembersihan diri dari sifat-sifat yang menghalangi ketenangan jiwa. Mengobati alham kecemasan berlebih. Jiwa yang kotor seringkali cemas, memikirkan hal-hal di luar kendalinya seperti hidayah orang lain. Terapi, menyadari, wa ma'a anta alaihim biwakil, engkau bukan pemelihara atau penanggung jawab nasib mereka. Hasil, lahirnya sifat taslim, berserah diri. Hati menjadi tenang karena sadar bahwa beban mengubah manusia adalah milik Allah, bukan beban pundak kita. Mengikis ujub dan keber, sombong. Jika seseorang beriman karena dakwah kita, nafsu sering berbisik, ini karena kehebatanku. Sebaliknya, jika mereka menolak, nafsu berkata, mereka bodoh. Terapi. Ayat ini mengajarkan bahwa jika Allah berkehendak, mereka beriman tanpa perlu usaha kita. Maka, keberhasilan dakwah adalah murni karunia Allah, dan kegagalan dakwah adalah murni hikmah Allah. Tidak ada ruang bagi ego hamba. Makom rida, kerelaan. Puncak dari tazkiyah di ayat ini adalah mencapai makom rida. Hati yang rida menerima ketetapan Allah di alam semesta, bahwa ada orang yang beriman dan ada yang tidak. Ia tidak menggugat Allah dengan pertanyaan mengapa engkau biarkan mereka sesat, melainkan sibuk
dengan apa tugas yang engkau bebankan padaku saat melihat kesesatan ini, yaitu tetap menyampaikan dengan santun. Kesimpulan implementatif amalan hati untuk mengamalkan QS Al-An'am 107 ini dalam laku spiritual sehari-hari. Luruskan niat tasyihun, niat berbuat baiklah atau berdakwahlah. Karena itu perintah Allah, bukan karena ingin melihat orang berubah sesuai keinginanmu. Putuskan harapan pada makhluk. Jangan gantungkan kebahagiaanmu pada penerimaan atau penolakan manusia. Adab kepada Allah ketika melihat kemaksiatan atau kekufuran yang tidak mampu kita ubah dengan tangan atau lisan, kembalikan urusannya kepada Allah dengan hati yang mendoakan, bukan hati yang melaknat atau hati yang frustrasi. Berikut adalah pendalaman makna hakikat Ma'rifatullah dari QS Al-An'am ayat 108 dengan pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, dan tazkiyatun nafs. Jika ayat sebelumnya 107 mengajarkan penerimaan internal hati terhadap takdir kesesatan orang lain, maka ayat 108 ini mengajarkan adab eksternal lisan dan sikap dalam merespons kesesatan tersebut. Teks dan terjemahan. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. 1. Hakikat Ma'rifatullah, gairah kecemburuan cinta kepada Allah. Dalam pandangan ahli ma'rifat, larangan memaki berhala atau Tuhan agama lain ini bukan sekadar toleransi sosial, melainkan bentuk perlindungan terhadap kesucian nama Allah, menjaga kehormatan Sang Kekasih. Seorang pecinta, muhibin, tidak akan melakukan perbuatan yang bisa memancing orang lain menghina kekasihnya, Allah. Jika kita memaki sesembahan orang lain dan itu menyebabkan mereka memaki Allah, maka secara hakikat kitalah penyebab Allah dihina. Adab di hadapan Asma'ullah, Ma'rifatullah menuntut adab yang tinggi. Orang yang mengenal Allah tahu bahwa Allah Maha Agung dan tidak butuh pembelaan dengan cara kotor memaki. Memaki menunjukkan dangkalnya pengenalan seseorang terhadap Allah, seolah-olah Allah perlu dibela dengan emosi nafsu yang rendah. Tadabur kalbu, cermin pantulan hati. Ayat ini mengajarkan hukum kausalitas spiritual action and reaction yang berlaku di alam semesta dan di dalam hati. Pantulan energi, faya subulaha atwan. Maka mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas. Apa yang kita lempar ke alam semesta akan kembali kepada kita. Jika hati melempar kebencian dan caci maki, maka kebencian itu akan memantul kembali dan melukai hal yang paling kita cintai, Allah. Memahami zayana seni memandang hijab. Potongan ayat demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka adalah kunci tadabur yang dalam. Seorang arif menyadari bahwa orang-orang yang tersesat itu sedang berada dalam skenario Allah. Allah yang menghiasi pandangan mereka sehingga kesalahan terlihat sebagai kebenaran bagi mereka. Kesadaran ini melahirkan rasa belas kasih rahmah, bukan kebencian. Hati melihat mereka sebagai orang sakit yang tertipu oleh pandangan mata mereka sendiri, bukan musuh yang harus dihancurkan harga dirinya. Lanjutan pendalaman makna hakikat Ma'rifatullah dari QS Al-An'am ayat 108 dengan pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, dan tazkiyatun nafs. Sri, tazkiyatun nafs membersihkan ego dalam berdakwah. Dari sisi penyucian jiwa, ayat ini adalah tamparan keras bagi nafsu amarah yang sering bersembunyi di balik jubah agama, mengikis nafsu gadabiah amarah. Seringkali caci maki terhadap agama atau keyakinan lain bukan murni karena membela Allah, tapi karena kepuasan ego untuk merasa paling benar dan paling suci. Tazkiyah di sini adalah menahan lisan dari kata-kata buruk. Lisan yang kotor tidak mungkin keluar dari hati yang bersih. Menghindari ujub merasa diri baik ketika kita memaki orang lain. Secara tidak sadar, kita sedang berkata, "Aku lebih baik darimu." Padahal, hidayah yang kita miliki adalah murni hadiah Allah, bukan prestasi kita. Transformasi dari hakim menjadi dokter. Nafsu ingin menjadi hakim, memvonis
menghina, dan menghukum memaki berhala mereka. Tazkiyah mengubah kita menjadi dokter mendiagnosa penyakit tanpa membenci pasiennya, dan memberikan obat dengan cara yang paling lembut. Implikasi spiritual suluk. Dalam perjalanan menuju Allah suluk, ayat ini memberikan panduan praktis. Hifz, alisan menjaga lisan. Seorang salik dilarang keras berkata kasar, kotor, atau menghina, bahkan kepada batu sekalipun berhala, apalagi kepada manusia. Kekasaran adalah hijab yang menghalangi cahaya latif kelembutan Allah masuk ke dalam hati. Dakwah bil hikmah mengajak manusia kepada Allah harus dengan menarik hati mereka, bukan dengan menyerang simbol kebanggaan mereka. Jika simbol mereka diserang, pintu hati mereka akan tertutup rapat dari hidayah. Fokus pada tempat kembali, kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka. Ayat ini mengingatkan agar kita tidak sibuk menghakimi hasil akhir seseorang. Tugas kita hanya menyampaikan. Pengadilan akhir adalah hak prerogatif Allah. Ini melatih jiwa untuk tawadu, rendah hati. Rendah hati. Intisari Tasawuf, ayat 108. Jangan biarkan lisanmu menjadi sebab Allah dicaci oleh orang jahil. Jadilah cermin yang jernih. Jika orang lain melempar batu keburukan, jangan pantulkan batu itu kembali, tapi seraplah dengan samudera kesabaran dan pantulkan kembali cahaya hidayah. Apakah Anda ingin melanjutkan ke ayat 109 yang membahas tentang mereka yang bersumpah menuntut mukjizat fisik, padahal mata hati mereka buta terhadap mukjizat maknawi?